يقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Selera nasi muljah para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus Ketua Takmir Gus Mujibur Rahman, Sahibul Wasilah Akhina Fillah Gus Rozi, ban seteja tak onengnya mana, tapi tak ngurangi rasa hormat dan takdim abdina dek seteja serabu sehadir kat dinto. Alhamdulillah, sebelum memulai ini kula nyoon mon hadir majlis tanang je ngak nikah. Napa? Tanang aja ngak jangan nikah. Kula ingat debuna Imamul Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau adabu at-tashbik yurithul ham. Tanang ngak nikah nikah madateng sompak tapi tak ketemu sebab apa. Iki lakar nikmat ning TV sampai tanang ngak nikah, mata ngabas ke TV tapi pikiran aleng-leng. Ham kan bada Ratibul Haddad, ya farijal ham ya kashifal gham at-tashbik yurithul ham. Ini sebab mereka tasyabbuh menyerupai orang Yahudi bi Nasrani. Reng Islam melatikal umur tanangnya ngak nikah. Saya mun reng Yahudi bi Nasrani penyonok nikah. Tak. Iki nikah madateng sompak tapi tak ketemu sebab apa. Iki alhamdulillah kula panjenengan seteja takdir bi Allah. Matur nikah Gusti. Ha? Campur ki. Takdir bi Allah bisa hadir tempat semuljah kak dinto. Papangkian nikah, papangkian muljah karena papangkian samangken kula panjenengan seteja amulja eki Al-Quranul Karim, amulja eki bulan suci Ramadan. Moga-moga papangkian samangken ngiba rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesake beres bi Allah. Hajat-hajat dikabulkan oleh Allah. Hajatid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan seteja ampun melaksanakan puasa Ramadan sudah ke-16 hari. Semangkin nikah malam 17 Ramadan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasah nikah cuma diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian. Wajib bagi dak panjenengan seteja sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum kalian. Apa gunanya puasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetih buah puasa nikah takwa, Pak.
takwa kepada Allah, puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh ini harus menambah ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum tattaqun. Takwa ni istimewa, Pak. Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, manakah hari yang paling baik bagi kita? Areh pon apa yang paling bagus wahai Amirul Mukminin? Jawab sareng Sayyidina Ali bin Abi Talib, kus bagus areh paling bagusnya hari adalah hari di mana pada hari itu kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan takwa Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua digolongkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pasah nikah caipun kusteh Kanjeng Nabi Muhammad huwa syahrus sabr. Bulan pasah nikah bulan kesabaran. Was sabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang apa sana kan ngelatih kesabaran, Pak. Engki sabar ni ka bero, kan engki? Bero, tapi kencerna istimewa dari Allah, swarga. Orang mun bisa sabar ni ka swarga, Pak. Kuncina audit ni kepada dua. Engki itunya ni kepada dua, Pak. Syukur bi sabar. Engki esenatunya ni kepada senang, beda susah. Kan engki? Beda soki, beda miskin. Engki beda napa boleh? Beda genteng, beda tak genteng. Beda sehat, beda sakit. Ini ketunya. Oke? Untuk menghadapi keadaan seperti itu di dunia itu dua syaratnya, harus sabar, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kelebihan nikmat oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat ujian dari Allah, kita harus bersabar. Cuma orang sabar ni Pak. Engki syukur ni istimewa. Allah ada buat dalam Al-Quran, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian jika kalian benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seekor cak nyembah kepada Allah ni kan syukur, Pak. Ini syukur. Selamat orang yang termasuk ahli syukur ni kan selamat, Pak. Termasuk orang Karangasem ni kan moga-moga ibadati abdan syakura, orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma syukur ni kan beda telok. Iki pertama syukrul jinan, syukur ate. Syukur ate. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kaifa syakarallahu Adam, syakarallaha Adamu ya Rabb?"
Kusteh, kati kenapa syukuran Nabi Adam dek panjenengan kusteh? Nabi Musa tanya de Allah. Jawab bi Allah, alima anna dzalika minni. Syukurlah Nabi Adam dek sengkok japon Allah. Nabi Adam yakin setuju nikmat saya terima itu datangnya dari aku, dari Allah Subhanahu wa taala. Hada syukrul jinan. Ini yang disebut syukurlah lek mele motor anyar kakelek dari dimma lek yo alakoh muntah alakoh dia motor bisa mele motor ada. Berarti atena kita asyok. Coba jawab alhamdulillah nika paparing dari Allah. Berarti ate ngakue asyukur de Allah bahwa dunia mobil itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Anak dari Allah, bini dari Allah, laki dari Allah, dunia dari Allah, sehat dari Allah. Setuju kenikmatan, hati harus yakin itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ate. Napa cukup? Sepenting yakin ate pun asyukur ke Allah. Napa cukup? Belum cukup. Kusteh Kanjeng Nabi adhabu ma syakarallah abdan ma syakarallahu abdan lam yahmadhu. Ma syakarallahu abdan lam yahmadhu. Tak sebut, tidak dikatakan, tidak digolongkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, lam yahmadhu, kalau tidak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Hadza syukrul lisan. Lastari ateh yakin dunia dari Allah, sehat dari Allah, setuju nikmat dari Allah, ateh pun yakin, teruskan dengan lisan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Mari ateh terus lagi lesan alhamdulillah, nyebut asma Allah, asyukur ke Allah, adzikir ke Allah. Hadza syukrul lisan. Neka saya sebut, saya kocak syukur lisan. Napa cukup ateh pun yakin setuju neka paparing dari Allah. Lisan pun banyak awirid ke Allah, adzikir ke Allah. Apa cukup? Dikatakan syukur yang sempurna? Belum cukup. Setong baktoh teretan Sayyidatina Aisyah rajina kusteh Kanjeng Nabi Muhammad. Baktoh kusteh Kanjeng Nabi Muhammad bangun cegah tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Di saat Nabi Muhammad melaksanakan sholat tahajud di tengah malam, istrinya Sayyidatina Aisyah melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak sengaja Sayyidatina Aisyah meneteskan air mata. Nangis teretan Sayyidatina Aisyah. Kenapa mak nangis? Lastare kusteh Kanjeng Nabi as-salat, lastare salat tahajud. Sayyidatina Aisyah menghampiri Rasulullah. Matur Sayyidatina Aisyah, ya Habibullah, ya Rasulullah, panjenengan neka sampurna kusteh. Allah ciptakan sebaik-baik makhluk. Allah menciptakan swarga untuk panjenengan kusteh. Ben swarga bade itanangah panjenengan kusteh. Tapi kenapa ya Rasulullah engkau selalu bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat, rukuk, sujud menghadap kepada Allah sampai bengkak telapak kaki paduka ya Rasulullah.
Napa jawaban Ustaz Kanjeng Nabi Muhammad? Satu jawaban Nabi Muhammad kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apa keleroh sengkok munteti hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza syukrul arkan. Ini yang disebut syukurnya anggota badan kita. Ateh pun asyukur, lisan asyukur. Dilanjutkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, apa je, asal zakat, apa asa, seperti samangkin nikah ini. Nikah termasuk syukrul arkan. Napa cukup? Ateh pun asyukur, lisan asyukur, anggota badan pun asyukur, melaksanakan apa cukup? Ada satu syarat lagi yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, anishkurli wali walidaik. Nikah sebanyak lupa. Mun angku asyukur kasengkok jaipun Allah, hendaklah bersyukur kepada kedua orang tuanya, hormat kepada kedua orang tuanya, muliakan kedua orang tuanya. Ini baru disebut syukur yang sempurna. Toreh, kalau orang tua kita masih ada, mari kita muliakan kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan tretan bektena anak dari sepuh ini yang paling istimewa adalah bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adabu sayyidul abrar yaumal qiyamah waladun rajulun barrah walidayhi ba'da mautihima. Pemimpin orang-orang baik nanti di surga. Jaipun Gusti Kanjeng Nabi. Pemimpin orang baik nanti di surga adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Cak kelero. Mumpun ring sepo dua natikal umur, pas tak abekte karing tuana. Pon ebekte odiin ring sepo tak abekte. Artikel umur ring tuana tetap tidak abekte. Moga-moga sehat diri Kak Dinto termasuk orang yang bakti dari sepuh dua nah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam samangkin adalah memperingati nuzulul Quran. Ini peringatan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini ada dua tahap. Nuzulul Quran ada dua tahap. Tahap yang pertama turunnya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz. Itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud langit ketujuh turun ke Baitul Izzah langit pertama. Turunnya secara keseluruhan 30 juz. Ini tahap pertama. Kapan turunnya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz? Pada malam Lailatul Qadar. Ini tahap pertama. Tahap kedua, Al-Quran turun
dari Baitul Izzah langit pertama turun ke bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Oke? Selama 23 tahun karena Nabi Muhammad diutus sebagai rasul umur 40. Artikel umur sebidak telah. Kapan pertama kali ayat turun kepada Nabi Muhammad? Itu para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Maulid, ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 3 Ramadan, berbeda-beda ulama. Tapi Imam Syafi'i itu berpendapat nuzulul Quran tahap kedua yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Karena bersamaan dengan perang, waktu itu perang Badar. Paham? Secara seluruh 30 juz Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah langit pertama. Ini turunnya di waktu malam Lailatul Qadar. Tahap kedua dari Baitul Izzah dari langit pertama turun ke bumi, dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, itu di tanggal 17 Ramadan menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i. Apa dasarnya? Bahwa Al-Quran sebanyak 30 juz itu turun di malam Lailatul Qadar dari langit ke-7, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit pertama. Dasarnya ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Secara utuh 30 juz. Tapi dari Baitul Izzah langit pertama turun kepada Nabi Muhammad secara bertahap sesuai dengan situasi dan keadaan selama 30 tahun. Itu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan. Sehingga 17 Ramadan disebut nuzulul Quran, yakni Al-Quran turun bukan secara utuh 30 juz, tapi di saat ayat yang pertama turun Iqra, itu tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, tadi Habib menjelaskan tentang Ramadan, puasa itu tujuannya membentuk ketakwaan kepada Allah. Ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dalam keadaan melaksanakan puasa Ramadan diikuti dengan satu kegiatan yang istimewa, yaitu memperingati nuzulul Quran. Ini juga sebagai bukti bahwa di dalam diri kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha
min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Al-Quran syiar apa bukan? Syiar Allah yang paling istimewa, paling mulia. Kita agungkan malam hari ini, kita peringati malam hari ini. Fa innaha min taqwal qulub, itu bukti bahwa di dalam hati kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa kita terus kita pertahankan sampai al-maut menjemput kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa hikmah dari peringatan nuzulul Quran ini? Ini sebagai pelajaran, kita ambil hikmahnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Kita harus beriman, mengimani Al-Quranul Karim. Bagaimana cara iman kepada Al-Quran? Hendaklah kita selalu menghormati Al-Quran, membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghormati Al-Quran, menghormati bahasa Al-Quran. Itu bukti-bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran bisa menumbuhkan semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Kalau mau bikin pajangan, nyari pajangan lain bayi. Foto tak pernah apa pajang. Tapi mun Quran cok pajang, Pak. Iki? Cok pajang mun Al-Quran. Paling seko nek baca Al-Quran nika. Kan iki? Baca Al-Quran. Cuma semakin nika, gelak kan kula nyebut orang fakte karing sepo nika benikun perak bekto odik na ring sepo. Justru jaipun Gusti Kanjeng Nabi, bektena anak dek ring sepuh se paling istimewa, bektena anak dek ring sepuh se ampun artikel Kati kenapa cara anak bekte karing sepuh se ampun artikel omor? Bekto odi ring sepuh tak sempat bekte. Ring sepuh ampun artikel omor, pakun tak bekte. Aduh. Tore, mudah-mudahan dengan peringatan Al-Quran ini bisa menumbuhkan gairah kita, semangat kita untuk selalu menghormati kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, murid kesayangan dari Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mengarang kitab Ratibul Haddad, adabu mani'tana bi amwatihi bil dzikri wal qiraah wa ihda'is sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi mani'tana bih. Sapa-sapa orang seenggak dak reng sepuh dua nah
seampun artikel umur. Perhatian kepada kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Peduli kepada kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Beb, walaupun enggak ada orang sepuh artikel umur, beb. Mon malam Jumaat Kemis sore kula aziarah pun, beb. Sebelum aziarah kula mulai kempeng sampai 1.000, beb. Beb beri kempeng kuburan natang bapak bitang ibu, beb. Sapo ipa bersih kuburan beb. Seram kuburan beb. Pamapan kuburan beb. Oleh nyeram kuburan oleh. Nyapue kuburan oleh. Maringi kempeng kuburan oleh. Tak larang. Tapi sepenting cak pun Habib Ahmad bin Umar bin Smith, mari beri kempeng, mari nyeram, jak boleh mah. Berzikir, kireme bacaan zikir. Mau tahlil dikirim untuk orang sepuh artikel umur. Mau selawat diniatkan untuk orang sepuh artikel umur. Mau tahlil hadiah akidah dari sepuh artikel umur. Mari apa jeng kirim Fatihah. Wal qiraah kirim bacaan Al-Quran yang sepuh dua nasihatikal umur. Malam Jumaat mau Yasin. Masjid Al-Ibrahimi baca khutmil Quran. Sebelum khutmil Quran baca arwah setuju baca. Artinya apa nih katretan? Pamausan Al-Quran 30 juz hadiah aki de ahli kubur panjenengan sateja, terutama dari sepuluh panjenengan sateja. Nika saya sebut anak saya abakte kareng sab panjenengan mon malam Jumaat mau Yasin tidak langsung maca Yasin. Niat aki garak na Yasin hadiah. Ya Allah, kula mau saya Yasin nika hadiah aki bi abdina dak ring sepuh kula. Bapak kula, ibu kula sebut mau Yasin. Panjenengan tetap oleh kencaran mau Yasin. Panjenengan tetap oleh kencaran mau Al-Quran tak kurangi bi Allah. Tapi ring sepuh dua na panjenengan dalam kubur bunga oleh kiriman bacaan Al-Quran dari nak potona. Sepuh ratusan ring sepona. Karena baktena anak dari sepuh. Kirimih bacaan zikir, kirimih bacaan Al-Quran, wa ihda'is sadaqah. Kirimih sadaqah ring sepuh dua napa? Sampun artikel umur, Roma na ikala. Sabo na ikala, tunya na ikala. Ting mate ring sepuh na. Tak pernah sedekah ring sepona. Ke Masjid Al-Ibrahimi Jumaatan. Sebelum mangkat sarong sayangku sarong BHS. Perak 1 juta. BHS. Dalam 300.000 sayangku. Songkok. Minyak 500.000. Serat. Ngalak dompet kantong buka esena dompet bodoh atusan ibu lalema perak bitong lebet ngaleka ikatan 66 bitong ikatan lebet bodoh 20-an papetok bitong perak 20 lebet ngaleka poluan bodoh lalema perak bitong sampai ke 2000-an bodoh pampah. Sena dompet pada 2000 pak 4 biki. Sela pun 2000-an pak 4 ki pele se paling lecak se sentak se galak se paling lecak se paling cuba galak 2000 sela pun lecak ki perkes ki ke masjid pemasuk ke kota amal 2000 lecak pemasuk ini ataki dak bapak na ba ibu nasihatikal umur
Tegur bi tatang kena. Pak Mat, ana apa Pak? Jombok nampian mak kelap kelip. Kuburan ni kaya tegur. Aduh, kirimi 2.000 lecak kok. Kirimi 2.000 lecak bi tangan nak. Tore. Tak telat ki panjenengan si andi ring sepo saya 3 umur ki andi kesempatan untuk abekte ring sepona panjenengan. Terutama di dalam bulan suci Ramadan. Amalan sunnah bah, amalan wajib bulan Ramadan, amalan wajib ki neka ebeles 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Perbandingannya seperti 70 di luar bulan Ramadan. Ngamalkan sunnah di bulan Ramadan dibalas oleh Allah dengan amalan wajib di luar Ramadan. Mari, mumpung bulan suci Ramadan masih tinggal 14 hari, mari tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga kita hadiahkan semua amalan-amalan kita, juga kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Engki siap? Siap bakti karing sepo saya 3 lomor? Cuk anggap orang mati ni kan mati, cuk anggap Pak. Mati, bakto mati, bakto itunya mati, sobungnya benar mati. Engki? Tapi itu pada hakikatnya tidak meninggal, bal yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Ring artikel umur nika Pak, nika pindah dari alam dunya ke alam barzah. Alam barzah hidup di sisi Allah. Yakin tak yakin? Ekopur orang si artikel beri saya kopur nika audit napa punten? Hah? Audit napa punten? Ampian mun ka kuburan? Perintah napa bi Gusti Kanjeng Nabi? Saya enggak mun lebet kuburan mau sah. Assalamualaikum li ahli kubur. Jawab napa punten kira-kira bi ahli kubur? Hah? Berarti audit napa punten? Hah? Cuma jawaban ahli kubur ni kah tak pangeting dek kula panjenengan setuju bah, kecuali diperdengarkan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk bisa mendengar. Mohon pangeting ka kula bi panjenengan pas aziarah malam assalamualaikum li ahli kubur ajawab waalaikumsalam burum pian bah. Hah? Engki burun apa punten? Hah? Mon tak buruh kula guru berarti reng wali ni. Hah? Mon belina Allah. Ngeding suara ekopur biasa Pak. Hah? Kan engki mon ngak beaba ni kah? Itu diperdengarkan oleh Allah kepada orang-orang khusus yang memang Allah kehendaki untuk mendengar. Siap mulai semakin? Setiap amaliyah kita harus ingat kepada almarhum orang tua kita yang meninggal dunia. Beb, kula ni kareng tak andi, Beb. Nah, pas saya sedekah aki untuk orang sepuh kula, Beb. Cok ni kasih doa boy pas-pasan, Beb. Ini ki. Tapi benereng ganto bener. Hah? Reng lawang. Reng labang. Mbian ajalan Pak, ajalan egang e kampung, ajalan soko ki ajalan. Pas ajalan kesak beda pakoh. Pakoh. Aduh, beda pakoh ajalan dia.
Pakon ni bahaya apa punten bah. Mon mereka soko ni bisa loka. Mon mereka bana sepeda motor bisa letu kan ki. Kalak pakon ni aleh ke tempat seaman. Niataki untuk ring sepona pancingan sati kelomor. Nika sodako. Nika sodako. Teti sopu, cok nyari alasan-alasan. Banyak sodako yang harus kita hadiahkan untuk orang tua. Beda orang muak rebeh naik sepeda. Isabo ki. Muak rebeh pas jalan na tanjaan, Pak. Jalan nanja. Empian ketela. Gintari bi impian, nolongin nyongotok dari budi impian. Nika termasuk sodako. Beda orang lebat, tanya, kamu compok nasi fulan, jawab impian dengan mesem, dengan bagus, dengan sopan, nika sodako. Niki? Mon panjenengan engak karing sepona panjenengan seatikal omor dengan selalu mengirimi bacaan Al-Quran, mengirimi bacaan zikir, mengirimi sedekah. Caipun Habib Ahmad, cek kebeter panjenengan mon mate jeki. Mon atikal omor panjenengan cek kebeter bekal ekai ngak cuken bi nak potona panjenengan. Pasti akan dikirimi bacaan zikir oleh anak-anak kita, akan dikirimi bacaan Al-Quran dan dikirimi sedekah oleh anak-anak kita. Tapi mun semakin lopah tak engak ke ahli kufur nangis jeki panjenengan monatikal umur atina tunya sebanyak-banyakna untuk anak-anak panjenengan tapi tak pernah dihadiahkan untuk ring sepona satikal umur. Toreh paengak mulai semakin ki. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup, perhatian dari orang yang hidup, lahalakatil amwat, sengsara orang di dalam kubur itu. Sengsara di dalam kubur ni Pak. Mon sobung perhatian dari ring seodik terutama anak-anak kita. Orang sana apa kuburan ni kanto? Hah? Semeter. Beda sebagian saya nak kuburan beda kanto. Sebagian, beda. Beda. Engki, mon beda orang artikel umur minta kali kuburan na minta kali semeter. Cak torot Pak. Kuburan neka menurut sunnah neka cukup neka dari dada sampai tanang neka 70 cm Pak. Niki mau lebar-lebar semeter setengah ya tak cukup kuburan apa lagi kuburan ini cukup 70 kuburan neka lebar 70 kali 2 meter. Kadang ke orang Pak pernah setong bekto bulan neka ketemu yang tetangga tetangga kita sopu datang ke compok gula Pak. Dok kan pakur. Assalamualaikum Habib, assalamualaikum. Aduh, siapa? Cak kita sopu mak lamu ibadah tamu kita sopu. Jongok bikulo, aduh tetangga ibu di. Buka bikulo, sapa orang Habib, aduh Beb. Engking kata tore anu. Aduh Beb, tang ibu atikal umur Beb, puru nih atikal umur Beb, tang ibu Beb, engki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasaper jangan gula, pasaper Beb, pasaper. Engki Beb, kula pun ridho Beb, kula ridho Beb. Cuma kula kanto nih kah, beda pikiran kula Beb. Apa pikiran apa nih? Kasih teti masalah kah kula Beb. Ibu kelak sebelum atikal umur Beb, apasan kagula Beb, awasiat kagula Beb, saya enggak nak, engkau bapa olong bi bapak nak kakek nak mun tadi. Suruh kopur minta pecicir bi bapak nak, bi selake bi bapak nak.
Terus, Bab yo kale lek pacicir. Aduh, tak keneka, Beb. Kena ngereng lain pun, Beb, ngereng apa-apa. Aduh. Kale lek petong polo, Beb. Aduh, neka, Beb, pulang 5 meteran neka kita, Beb. Dari kuburan neka gula pura kanto, Beb. Sebitek lek tak bisa lek. Lo bisa, Beb, pare neka, Beb. Tak bisa, Beb. Setengah meter lek tak bisa. Lo bisa, Beb, tak bisa, Beb, tak bisa. Aduh, beremat. Cak neka wasiat terakhir. Minta pacicir, Beb, selake, Beb, bapakna. Aduh. Mak kula ni kah nyeletik bahasa tanya, lek seporana lek ki kula tanya ibu nak kaki dia kene apa lempo lek apa sehat. Aduh kene tang ibu, Beb. Kene ibu kaki. Aduh, ngon Pak Polo bisa lek, ngon Pak Polo insyaallah bisa. Kaleh lah Pak Polo. Tempong teti pikiran ni wasiat terakhir. Pak Polo pun Pak Polo. Cuk mun amal bagus pada teti swarga, pada kuburan teka pun Cakna seodi, cakna orang seodi, secara akal, Pak Polo ni kan ngepres kan ini. Tapi kalau Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, luas kuburan bi Allah. Bahkan dibuka pandangannya bisa melihat menatap surga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalelek tempeng teti pikiran nika wasiat. Cek saking ngaki tak bisa 40 senti ni tak bisa pun tetap soro kalih bi kula kuburan bapakna soro apa namanya soson lo kenapa betong bolo Pak cek mon osom ojen nikah kamar sobung AC ukuran 3 meter kali 3 meter kamar nih kah kadang panas kan iki ampo kipas ampo kui AC mau tak kui AC akepai ada apa kak mak pai kepayan aduh panas dia 3 meter kali 3 meter kamar panas petong polo kali 2 meter beremam bian dikit hah nampukin apa nih Kak Diki? Hah? Tapi Karangasem ki ibri karpet ki babana ki. Beda karpet ta? Sobu. Mon elabeng pendenan kuburan elabeng nih Kak. 4 meter kali 6 meter. Sumber wuni naik kuburan Cina. Kuburan Cina 5 meter kali 7 meter. Paling kene setong kuburan 4 meter mau 6 meter. Setong kuburan. Puro apa? Edaran kaula gasa sumber wuni naik ke atas. Bagian satpam gasa si aja ke kuburan Cina, kependeran orang lok jati tang santre. Sekut norok pengajian gula. Kuburan Cina gasa sajen tinggi, sajen larang. Mun saya baba ni kamu udah 7 juta perak semeter persegi. Mun saya atas bisa sampai 15 juta semeter. Semeter nih Pak harganya. Mun ngalak 5 meter kali 7 meter. 35 meter kali 15 juta semeter sana apa? Setong kuburan ngangkui rumput Jepang rata ben setong kuburan beda air mancur berem mon kuburan kan toh beda air mancur lagi ya beda tore. Moga-moga dengan peringatan nuzul Quran ini menjadi peringatan bagi kita agar kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran, selalu ahli membaca Al-Quran. Hadirin, hadirat
rahimakumullah. Kusteh Kanjeng Nabi Muhammad atabu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-husunu thalathatun. Perisai, benteng itu ada 3. Al-masjid hisnun. Masjid ini kan benteng, Pak, tameng. Okay? Kalau kita punya anak-anak kita cinta kepada masjid, selalu hadir datang di masjid, ini akan membentengi anak-anak kita dari perbuatan yang tidak baik. Wa dzikrullah hisnun. Berzikir kepada Allah itu benteng, itu perisai, tameng bagi kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat yang tidak baik. Yang ketiga, wal Qur'anu hisnun wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Quran itu menjadi benteng tameng bagi kita, menjaga diri kita, bisa menyelamatkan diri kita. Mari dengan peringatan nuzulul Quran malam hari ini, mari kita hidupkan kembali untuk selalu membaca Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup kita di dunia ini. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Tema yang kedua dengan peringatan nuzul Quran ini, agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita yang paling utama Nabi Muhammad. Tidak ada yang melebihi dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, yang mendidik Nabi Muhammad adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi, kata Rasulullah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, kata Nabi Muhammad, sehingga sempurna pendidikanku dan akhlakku. Jadi toladan yang utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan mencintai Al-Quran, juga dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Jaga kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harapan kita satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, pendiri Ma'had Darul Hadith Al-Faqihiyah Malang, beliau mengatakan, la yathbutu imanul mu'min illa biwasitatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya iman seorang mukmin, iman kita akan tetap kita pertahankan sampai al-maut, itu tidak lepas karena perantaraan dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad yang bisa menguatkan, menetapkan iman kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, tidak lepas karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para hadirin, mari cintai Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Muliakan Nabi Muhammad, jangan tanggung-tanggung. Karena Allah dalam memuliakan Nabi Muhammad tidak setengah-setengah dan tidak tanggung-tanggung. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad? Allah relakan sifatnya, Allah relakan asma'nya untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim
Allah memuji Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung azim. Ini adalah asma Allah, sifatnya Allah. Belum pernah Allah memuji siapapun menggunakan asma'nya, kecuali Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah relakan sifatnya untuk dianugerahkan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Jaga perasaan Nabi Muhammad. Sebab di akhir zaman ini, ini adalah ujian iman bagi kita. Ya, ujian iman. Ada istilah-istilah kadrun. Semakin ni Pak, beda istilah kadrun. Mohon bodoh orang yang kui gamis, yang kui ngak nekai, kau jak kadrun, kadal gurun. Kelihatannya enteng ucapan ini, tapi secara tidak langsung ini menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di gurun pasir. Di tanah Arab Nabi Muhammad. Hati-hati di zaman sekarang, terutama kalau berhubungan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Sepopona kusteh Kanjeng Nabi. Mantona kusteh Kanjeng Nabi. Mantoh Pak, mantoh. Sayyidina Ali nikah. Sahabat ulama sepakat memberikan predikat kepada Sayyidina Ali sebagai a'lamus sahabah, paling alimnya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sengkok kot tanah ilmu jaipun kusteh, ben Ali adalah labengah ilmu, labengah. Saking tingginya ilmu Sayyidina Ali, kira-kira ki ilmu na Sayyidina Ali mun penting bi gula Pak, engak langi bi bumi. So, bung sebisa nyamai ilmu na Sayyidina Ali. Ibadahna jauh kan iki. Tapi bagaimana Sayyidina Ali begitu melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad. Begitu melihat kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Keluar dari lisan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengatakan, laula Muhammad ibni Abdullah lakunna fil hawiyah. Nika Sayyidina Ali Pak, ada pucuk saking benih karena pertolongan Nabi Muhammad, kita semua bakal badah di dalam neraka hawiyah. Coba, Sayyidina Ali tidak berani dia mengandalkan ilmu dan amal ibadahnya untuk mendapatkan surga Allah. Tapi Sayyidina Ali berani mengatakan bahwa surga bisa didapat kalau dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa raddiha. Amal kula, amal ibadah kula panjenengan bisa terima, bisa tolak bi Allah. Tak oneng kula Pak. Pola ring Karangasem beda saya yakin oneng beb. Pang bojong pasti terima beb tak mau ringah. Beda. Beb tang pasah pasti terima bi Allah beb tak kira tolak beb. Tang bojong pasti terima tak mau ringah. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, pasti diterima bi Allah. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al Habib
Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub, beliau mengatakan as-salatu wassalamu ala nabi tuhfatun li ummatil Muhammadiyah. As-salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu hadiah paling besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan bersalawat. Banyak as-salawat. Pecinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Paburuan kula panjenengan cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Cek buan-buan amal. Iki cek buan-buan mangkana man mari apa je, mari apa melaksanakan ibadah, kita dianjurkan untuk berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanlah panjenengan Gusti lebih luas dari dosa-dosa abdina. Wa rahmatuka belas panjenengan Gusti, rahmat panjenengan Gusti seiyarep abdina ketembeng tang amal-amal abdina Gusti. Nika sae, Pak. Nika akhlak. Nggih, tak ngabuki ibadah ke Allah. Ibadah dilaksanakan, pasah laksanakan karena itu perintah dari Allah. Tapi abek tak oneng. Si oneng cuma Allah. Si bisa selamat abek cuma Allah Subhanahu wa taala. Setong bakto gula ni kah? Apa contoh gula tipi ki bener yang lain ki takut dosa. Pernah kehilangan kunci gula Pak. Kunci sepeda motor tersengsal. Perlu keluar gula keburu perlu naik sepeda motor. Nyari kunci setengah jam, aleng-leng, compok tak temu. Kentongan kalampi tak ada, kantong tak ada, ya tas TV tak aleng-leng nyari kunci sepeda motor setengah jam tak temu Pak. Ngeding suara adzan gula, adzan duhur. Akhir lagi bengala utuk bi gula kiba pejang bi gula Pak. Bepejang duhur, usalli fardhu dhuhri 4 rakaat. Allahu akbar. Kita amunyi akbar Pak, engak ke kunci. Aduh, kunci cekak sepeda motor saya sehari mulai gelap. Coba, beremah nih. Pejang, barang elang, engak betul pejang Pak. Pas aku cak khusyuk pejang nih. Nika kula tibi bener yang lain kula nih. Sampai tang bini cokocok kula. Pernah setong bekto boleh selok tak singsal selok. Sare jeding sobung ya tas TV sobung anu pas tampini nyari apa ente jan. Ano nyari selok tak singsal kiba bejeng mare. Coba. Beremah. Bejeng. Pera bisa nyari barang seelang bejeng nih beremah nih kata setan nih santai betul. Aduh karena ya Allah. Muka-muka peringatan nuzulul Quran malam samangke ngibu barokah dek gula panjenengan sedaja. Muka-muka potrah-potri panjenengan ipateti potrah-potri sesoleh ben soleha. Muka-muka panjenengan sedaja ipa cinta dek Al-Quranul Karim. Epa cinta dek ring sepo dua na, epa hormat dek ring sepo dua na, baik yang masih hidup lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Cukup. Sekak dintoh pamator dari beten kaula manabi beda pamator sekorang saya, korang sopan, kula nyoon sepora saraja-rajana. Akhirul kalam tua lagi. Sebelum tua toreh kita khususkan suratil Fatihah untuk guru kita semua. Akhina fillah Gus Mujibur Rahman, muka-muka yangka segala penyakit Nabi Allah Subhanahu wa taala disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha alusub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub.
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك يا الله نستغيث يا الله فاغفر لنا واصلح لنا وفرج همنا واقض حاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. يا سيدنا يا أحمد، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أبا القاسم، يا سيدي يا رسول الله، إنا نتوسل بكم إلى ربنا أن يغفر لنا ويرحمنا ويطهر قلوبنا واقض حاجاتنا يا الله، خصوصا أخينا في الله مجيب الرحمن في الصحة والآفية وطول العمر لطاعة الله ولطاعة رسول الله. يا رب السماء نظره إلينا سريعا، يا رب السماء نظره إلينا سريعا، تبرد للظما ورحمة الله وسيعة. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بالقبول وتمام كل سول. وإلى حضرة سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.